Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Etika Rizkyanti. Saya merupakan dosen tetap Universitas Binawan. Saya mengampu beberapa mata kuliah di Universitas Binawan. Salah satunya adalah manajemen keuangan lanjutan, manajemen keuangan internasional, dan manajemen investasi dan portofolio. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen keuangan. Mata kuliah manajemen keuangan ini berisi materi yang akan memberikan pemahaman serta kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat mengelola keuangan perusahaan yang dimulai dari pengelolaan investasi jangka panjang, kemudian pengelolaan investasi jangka pendek atau modal kerja, serta analisis kinerja keuangan perusahaan. Mata kuliah manajemen keuangan ini terdiri dari 3 SKS dengan 16 kali pertemuan. Dengan rencana pembelajaran yaitu mahasiswa akan mempelajari terkait dengan keuangan perusahaan dan fungsi dari manajer keuangan, kemudian bentuk organisasi bisnis tersebut, lalu sasaran manajemen keuangan, lalu kami juga akan mempelajari terkait dengan time value of money, kemudian net present value, future value, lalu juga proyeksi arus kas. Lalu selanjutnya di pertemuan selanjutnya akan membahas terkait dengan struktur permodalan atau cost of equity, cost of debt, dan biaya ekuitas. Nah, selanjutnya di pertemuan selanjutnya mahasiswa akan mempelajari terkait dengan efek financial leverage, lalu kemudian perhitungan resiko, lalu juga mahasiswa akan mempelajari bagaimana investor mengambil keputusan membagikan dividennya atau tidak. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip manajemen keuangan yang dinyatakan dalam diskusi kelas. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkonsepkan teori ilmu manajemen keuangan yang dinyatakan dalam tes tertulis. Lalu selanjutnya, mahasiswa mampu menggunakan berbagai metode keuangan untuk pengambilan keputusan keuangan perusahaan dalam bentuk studi kasus. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kinerja keuangan perusahaan secara logis dan sistematis yang diuji dengan tes tertulis. Lalu yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan pengelolaan keuangan perusahaan untuk menciptakan kekayaan pemilik atau pemegang saham melalui pembahasan kondisi dan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Lalu penganggaran modal serta keputusan-keputusan keuangan jangka pendek atau biasa disebut dengan modal kerja. Sebagai dosen tetap Universitas Binawan, tentunya saya harus menjalankan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah bagian pengajaran. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut dengan project based learning. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini adalah satu model pembelajaran yang melibatkan mahasiswa untuk memecahkan satu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga mahasiswa dapat mempelajari ilmu pengetahuan baru yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Tentunya itu menjadi tambahan soft skill bagi mahasiswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sarapan ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, baik. Semangat ya ikut kelas hari ini ya. Baik. Walaupun mata kuliahnya adalah hitung-hitungan, tapi tetap semangat. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan mencoba mengabsen dulu. Mudah-mudahan teman-teman sudah datang, gitu ya. Yang pertama itu Hestiani. Hadir, Bu. Oke, Siska Renia Siwetoma. Hadir, Bu. Lalu Rahel Yudia. Hadir, Bu. Nina Fitrianingsi. Hadir. Baik, tadi kita sudah absen. Sekarang saya akan bacakan CPMK mata kuliah pertemuan kita hari ini. Pertama adalah saya berharap mahasiswa mampu untuk menjelaskan prinsip manajemen keuangan, terutama di pengertian time value of money, kemudian present value, future value, baik yang
mayoritas maupun yang sederhana. Kemudian saya juga berharap teman-teman mahasiswa itu mampu menerangkan kembali tentang konsep time value of money, lalu mampu menghitung dan menggunakan time value of money tersebut untuk menilai satu investasi. Di pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan time value of money. Sudah pernah ada yang dengar semuanya time value of money? Belum ya. Jadi ini adalah konsep dasar dari manajemen keuangan. Jadi kalau misalnya kalian berinvestasi, kalian harus tahu dulu nih konsep dari time value of money. Kenapa? Karena nilai uang sekarang sama nilai uang kedepannya itu akan sangat berbeda. Gitu ya. Jadi kita akan pelajari time value of money kali ini. Jadi kalau misalnya yang kemarin kita sudah bahas ya pengertian manajemen keuangan itu mau apa. Nah, sekarang itu saya akan bahas terkait dengan time value of money. Jadi bagian dari manajemen time value adalah bagian dari manajemen keuangan, gitu ya. Kenapa kalian harus menghitung time value of money? Karena time value of money itu adalah konsep dari nilai uang sekarang itu akan bisa berbeda pada saat nilai uang nanti, gitu ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 10 tahun ke depannya. Begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman ada yang sudah pernah dengar tentang konsep time value of money? Belum ya. Kalau kalian pernah lihat tabel leasing kredit motor, kredit mobil, atau kredit rumah, sebelumnya sudah pernah? Nah ya. Terus kalian suka amatin gak sih kayak misalnya kalau misalnya kreditnya 5 tahun, 10 tahun, sama 15 tahun harganya jadi beda gitu ya kalau kita beli. Nah, karena leasing tersebut menganut konsep time value of money, gitu ya. Ini sama halnya juga pada saat teman-teman menabung di bank. Kalau menabung di bank kan gitu ya, ada bunganya setiap bulan. Nah, misalnya kita nabungnya sekarang 10.000, kemudian setiap hari tuh konsisten 10.000, kemudian begitu 10 tahun lagi 10.000-nya itu udah jadi misalnya 10 juta gitu ya, tapi ada lebihnya, ada bunganya. Nah, itu juga bagian dari time value of money. Jadi perbankan juga menggunakan konsep time value of money dalam menghitung bunga teman-teman pada saat teman-teman itu nabung. Ya, nah kita lihat lagi di sini pengertian time value of money. Jadi kalau di konsep time value of money ini berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas di satu perusahaan ataupun uang kas kalian sendiri, ya. Lalu selanjutnya nilai uang sekarang atau present value. Jadi yang sekarang itu present, kayak kalian belajar bahasa Inggris ya, present tense gitu ya, nilai sekarang. Nah, di keuangan juga ada present value, ya. Present value nilai uang tersebut akan berbeda di waktu yang akan datang. Misalnya contoh, kalian punya uang 10.000 sekarang bisa untuk beli 1 mangkok bakso. Kemudian apakah 10.000 tersebut dalam waktu 2 tahun masih bisa nggak sih dipakai buat beli bakso? Oh enggak Bu, karena 2 tahun lagi itu bakso harganya 15.000. Berarti ada kenaikan di sana. Kenapa naik? Karena ada inflasi setiap tahunnya. Gitu ya, makanya konsep dari inflasi itu juga akan dimasukkan ke dalam time value of money. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, lalu selanjutnya kita juga akan belajar tentang future value. Jadi nilai yang akan datang dan present value. Lalu intinya dari time value of money ini adalah satu jumlah uang tertentu yang diterima waktu yang akan datang. Jika dinilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harus didiskon atau diskon factor. Jadi kalau misalnya ada yang menjanjikan teman-teman nih ya, hai berinvestasilah ke saya gitu ya, 10 juta, nanti 2
Enggak dong, masa dalam waktu 2 bulan kalian dapat 2 juta? Kan time value of money-nya. Nah, maka dari itu kita harus mempelajari tentang konsep time value of money. Jadi nggak mungkin deh kalau misalnya kita punya uang 10 juta, kemudian dijanjikan 2 bulan, tiba-tiba jadi 12 juta gitu ya, nambah 2 juta tuh nggak mungkin. Kita akan pelajari hari ini. Nextnya, oke. Tadi saya menjelaskan tentang konsep future value. Future value merupakan satu jumlah tertentu yang dicapai dari satu nilai uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode yang akan datang apabila dimajemukkan dengan suku bunga tertentu. Lalu ada juga pemajemukan atau compounding, merupakan proses perhitungan nilai akhir dari suatu pembayaran rangkaian pembayaran apabila digunakan bunga majemuk. Konsep future value ini sama dengan, ini saya tanya ya, saya mau ngetes teman-teman semuanya. Kalau teman-teman itu arisan, kalian mau dapatnya duluan atau belakangan? Duluan, belakangan, oke. Siapa yang duluan? Oke, siapa yang mau belakangan? Oke. Kalau nanti kita belajar, kita sudah mengetahui konsep dari time value of money ini, gak akan lagi ada yang bilang saya mau belakangan bu, pasti semuanya mau duluan. Gitu ya. Kenapa? Karena misalnya nih arisannya 12 orang 1 tahun, Januari sampai Desember. Kemudian yang dapat sekarang itu dapat 10 juta misalnya. Terus 10 jutanya itu kalau dibeliin emas, perhiasan gitu ya, beliin cincin, itu dapat 10 gram. Misalnya gitu. Kemudian Rahel dapat di bulan ke-12 di Desember gitu, 10 jutanya. Begitu pas Rahel beli emas, harga emasnya udah nggak 10 juta. Rahel harus nambah 10 juta 500 misalnya. 10 juta 500.000. Berarti kan harusnya lebih suka dapat di depan atau di belakang? Di depan. Ya, karena nilainya itu lebih pasti. Jadi kalian dapat uangnya tuh sekarang gitu. Selanjutnya future value dengan bunga sederhana. Jadi kita sudah mulai menghitung nih future value yang tadi ya. Jadi gimana sih cara menghitungnya? Apa saja komponen dalam menghitung itu? Nah, ini adalah rumus dari future value. Rumus future value itu adalah future value N itu adalah sederhana, kemudian rumusnya PO dalam kurung 1 plus I itu interest, dikali dengan N itu adalah jangka waktunya. Kemudian coba kita masukkan ke dalam angka ya. Coba. Oke. Ya, ini contoh soalnya. Pak Ali memiliki uang 80.000. 80.000 ya. Kemudian itu adalah PO-nya. Lalu selanjutnya dia akan menabung di bank, bunganya adalah 10% per tahun. Lalu dia akan menabung selama 10 tahun. Itu adalah N-nya. Lalu berapa sih jumlah uang Pak Ali pada akhir tahun ke-10? Jadi berapa sih nilai uang si 80.000 pada 10 tahun lagi? Kita masukkan ke dalam rumus. Tadi rumusnya adalah future value sama dengan PO plus SI. Dimasukkan ke dalam rumus, kemudian tadi PO-nya itu 80.000, bunganya itu 10% per tahun, N-nya itu adalah 10 tahun. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata uangnya Pak Ali di akhir tahun ke-10 yang 80.000 tadi itu akan jadi 160.000. Beda ya. Jadi Pak Ali punya uang sekarang 80.000, kemudian ditabung di bank, ditabung aja, didiemin aja itu
80.000-nya, 10 tahun lagi uang tersebut akan jadi 160.000. Ya, sampai di sini paham konsepnya ya? Baik, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Silakan, Dek. berarti ini konsepnya sama kayak deposito ya Bu ya? Ya, kurang lebih konsepnya adalah sama gitu ya. Cuma kalau misalnya nanti di deposito, kita akan bahas terkait dengan anuitas. Kenapa? Kalau ini konstan kan ya, jadi ini hanya 80.000 aja gitu. Tapi kalau misalnya deposito, kan kita menabungnya variatif. Nggak cuma 80.000. Nanti Pak Ali mau nabung misalnya punya uang lagi 100.000 ditabungin. Kemudian tahun depan lagi Pak Ali punya uang 20.000 ditambahin lagi gitu. Nah itu nanti kita akan bahas di anuitas. Oke Bu. Ya teman-teman semuanya, saya berharap teman-teman tuh sudah memahami konsep dari time value of money ini. Kemudian saya juga akan memberikan tugas buat sekarang. Jadi teman-teman silahkan kerjakan. Sekarang tugasnya saya bacakan. Jadi kalau tadi Pak Ali uangnya 10.000, sekarang 80.000. Sekarang uangnya Pak Ali 100.000. Oke, uangnya Pak Ali 100.000. Kemudian ditabung di bank. Banknya menjanjikan 8%. Oke, lalu berapa lama Pak Ali menabung? 5 tahun. Jadi Pak Ali punya uang 10.000 selama 5 tahun dan bank akan menjanjikan bunga 8% kepada Pak Ali. Nah, sekarang teman-teman kerjakan. Kita akan bahas setelah ini, setelah teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya, silakan. Baik, di akhir pertemuan kita kali ini saya akan kasih soal terkait dengan future value. Supaya apa? Supaya teman-teman tuh mengulang di rumah. Ya, jadi ini adalah soalnya. Nanti saya akan share ke teman-teman melalui si akad. Kemudian nanti bisa dikerjakan, dikumpulkan besok pagi. Oke? Oke, baik. Ini soalnya. Kemudian saya tunggu dikumpulkannya besok pagi di si akad. Saya akan masukkan ini di si akad. Kemudian sudah selesai kelas kita. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.